Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. narasumber, Dr. Yani Kolirauka SPBA, teman-teman residen, CIP semua. Dan, pagi ini, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena kehadiran rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat hadir pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang manajemen cairan pada anak yang sangat penting kita pahami dalam kegiatan kita sehari-hari. Manajemen cairan pada anak ini merupakan salah satu aspek yang mendasar yang memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik, di mana kebutuhan cairan pada anak berbeda dengan orang dewasa. Merupakan suatu kehormatan bagi kita. Pagi hari ini kita dapat diberikan materi ini oleh Dr. Yuani Kuliroka SPBA eh, agar untuk bisa digunakan dalam manajemen cairan pada anak sehari-hari. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan Dr. Yoni Kuluraka untuk memberikan materi waktu dan tempat. Persilakan, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, adik-adik presiden semua. Oke, kita langsung mulai aja untuk materi kita pagi ini yang akan saya diskusikan dan akan saya share sama adik-adik semua itu tentang manajemen cairan pada anak. Mungkin dari segi judul dulu saya bahas. Manajemen cairan pada anak ini induk gedenya atau bagian subfisiologis tubuh yang mungkin harus kita pahami itu tentang homeostasis. Kenapa saya harus bahas homeostasis dulu? Karena nanti supaya thinking prosesnya nyambung. Suara jelas kan ya, Gi ya? Boleh, Bang. Jelas, Bang. Oke, Ya, jelas ya. Dokter. Nah, homeostasis ini nggak ada di slide saya, cuma saya cerita sedikit dulu tentang homeostasis. Homeostasis itu adalah suatu sistem yang menjaga tubuh itu output yang terlihat dari luarnya selalu stabil. Padahal dalam keadaan kayak sekarang, pagi-pagi pagi ini adik-adik semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah, kayak sama seperti kemarin. Tapi kalau kita lihat secara mikroseluler, secara sistem, mungkin aja natrium hari ini lebih tinggi dari kemarin, atau kalium hari ini lebih rendah dari kemarin. Tapi kenapa perasaan kitanya, badannya terasa sama? Karena ada sistem tubuh yang namanya homeostasis, itu selalu menjaga keseimbangan. Kurang di sini, ditutupi di sini. Kurang di sini, ditutupi di sini. Sehingga output yang dihasilkannya selalu tetap dalam keadaan stasis atau stabil. Makanya dikenal dengan istilah homeostasis. Nah, dalam homeostasis ini ada banyak peran yang harus kita pahami sebenarnya. Termasuk di sini elektrolit, termasuk di sini cairan, termasuk di sini sistem hormonal, neuroendokrin. Semuanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ini tadi. Contoh aja, kayak kita sekarang baru bangun pagi, ada yang langsung minum, ada yang nggak minum. Kalau nggak minum artinya dari sebelum kalian tidur sampai pagi ini, intake cairan belum ada loh. Tapi kenapa kita nggak hipotensi? Kenapa kita nggak dehidrasi keadaan yang kenapa kita malah tetap stabil? Karena ada sistem yang menjaga ketika misalnya volume cairan kurang, pembuluh darah divasokonstriksikan atau heart rate dinaikkan, mungkin sedikit takikardi. Nah, itu namanya sistem homeostasis dan salah satunya cairan berperan dalam ini. Dan kenapa kita highlight cairan pada anak ini? Karena saya kasih contoh simpel dulu. Orang dewasa 70 kilo dan anak-anak 20 kilo. 60 kilo orang dewasa, anak-anak 20 kilo. Anggaplah orang dewasa 60 kilo. Ini kebutuhan cairannya itu 6 liter atau 4,5 liter. Nah, anak yang 20 kilo ini belum tentu pemberiannya sepertiga dari yang dewasa. Karena pada anak, sistem homeostasis ini belum matur, sehingga mekanisme kompensasinya belum sebagus orang dewasa. Artinya perlu perhitungan yang precise,
perlahan, dan kita juga harus ngerti cara aturan main pada anak dan pada dewasa. Jadi yang saya highlight di sini itu anak itu bukan dewasa mini artinya. Bukan kalian memperlakukannya kayak orang dewasa beratnya 60 kilo, kalau anak 30 berarti kita bagi dua. Nggak, belum tentu. Oke, saya masuk ke yang pertama tentang homeostasis cairan tubuh. Pertama tentang air dulu. Saya bahas dari total body water. Nah, air ini menyusun tubuh kita itu 50 sampai 80% dari total berat badan. Kenapa 50 sampai 80% dok? Emang setiap orang beda-beda? Iya, semakin kecil semakin tinggi kadar airnya dan semakin bertambah usia semakin turun kadar air. Neonatus ada di angka 80%. Lansia mungkin ada di angka 50 sampai 60%. Kemudian untuk total body water ini adalah jumlah air total. Dan kalau kita bagi dua total body water ini menjadi dua bagian, ada yang berada di intraseluler, ada yang berada di ekstraseluler. Nah, seperti ini pembagiannya. Sepertiga berada di ekstraseluler dan 2/3 berada di intraseluler. Intraseluler ini berarti cairan dari sitoplasma masing-masing sel kita. Sementara di ekstraseluler ini baru yang berada di luar sel. Ada di intravaskular, ada di interstisial, ada di transseluler. Contoh yang di ekstraseluler ini plasma pada vaskular atau pembuluh darah. Yang kedua, cairan interstisial yang berada di antara dinding-dinding sel. Atau cairan transseluler yang berada pada rongga tubuh seperti cairan peritoneum, cairan pleura, dan lain-lain. Sepertiga intraseluler ini, seperempatnya intravaskular. Kemudian 3/4-nya baru di luar itu. Artinya cairan plasma yang berada dalam pembuluh darah itu 1/12 dari total body water. Kebayang dari mana datang 1/12-nya? Sepertiga dikali seperempat. Nah, ini kira-kira gambaran untuk anak bayi, mungkin sampai 80%, 75 sampai 80. Habis itu naik, semakin besar, semakin bertambah usia, semakin turun total body water. Nah, kemudian komposisi dari total body water ini juga ada elektrolit. Elektrolit ini termasuk natrium, kalium, atau potasium dan sodium, ada magnesium, ada kalsium, ada chloride, ada bignat, ada fosfat, dan lain-lain. Ini boleh di screenshot aja atau di save aja atau nanti minta slide-nya. Ini saya nggak akan bahas satu persatu karena ini cuma hafalan. Dan kalian bisa lihat ini di internet kapanpun. Kalau untuk nilai normal ya. Cuma nanti kita akan pahami natrium ini sebagai apa sih fungsinya, kalium ini sebagai apa sih. Terus ini volume darah. Kan sempat atau pasti tahu ada juga istilah kayak em, ada hipovolemia, ada dehidrasi. Dua-duanya sama-sama keadaan kekurangan cairan. Tapi bedanya apa? Kalau dehydrate atau dehidrasi, itu total body waternya yang nggak sesuai atau turun, termasuk dengan cairan intrasel. Artinya cairan keseluruhan yang menurun. Tapi kalau hipovolemia, itu hanya untuk volume yang berada dalam intravaskular. Artinya orang hipovolemia belum tentu dehidrasi. Tapi dehidrasi bisa terjadi hipovolemia. Artinya dia dua hal yang mirip dan bisa berhubungan satu sama lain, tapi bukan hal yang serupa. Yang saya highlight di gambar ini terkait nanti ke hipovolemia. Kenapa? Karena intravaskular itu sebenarnya komponennya hanya dua, blood cells dan plasma. Dan komponennya blood cells itu mungkin hanya 45% dari total volume darah kita. Dan sisanya adalah air.
yang 1/12 dari total body water tadi. Dari sini kita bisa hitung perkiraan volume darah mililiter per kilogram. Sampai sini ngikutin dari mana datangnya formula kita yang ini. Sedok. Total body water sekian persen dari berat badan. Total body water ini terbagi dua, intrasel, ekstrasel. Ekstrasel ini ada intravaskular, ada interstisial, dan transseluler. Dan transseluler ini, yang intravaskular ini kita tarik keluar dari berat badan dapat sekian volumenya digabung dengan jumlah total blood cells. Nah, ini yang jadi whole blood atau total volume intravaskular kita. Apa pentingnya volume darah ini? Mungkin saya singgung sedikit, tapi di slide ini nggak ada. Volume darah ini sebenarnya fungsinya kalau kita kaitkan itu adalah perfusi. Bagaimana caranya supaya oksigen bisa diantar sampai ke mitokondria. Dan di situ ada perlu terjadinya perfusi dan difusi di antara masing-masing sel. Untuk ini terjadi dengan sempurna, kita perlu dua komponen. Yang pertama pompanya, yang kedua air yang dipompanya. Pompanya itu jantung, yang kita hitung adalah frekuensinya atau heart rate. Yang satu lagi volumenya. Tapi volume darah ngitungnya gimana, Dok? Kita ngitungnya sesuai dengan curah jantung. Itu udah menggambarkan bagaimana volume darah yang dipompakan ke seluruh tubuh. Makanya muncul suatu formula namanya Frank Sterling, di mana total dari cardiac output sesuai dengan heart rate dan volume darah. Terus kemudian cara menghitung. Cara menghitungnya di sini untuk anak-anak kita pukul rata formulanya. Kita holiday segar. Tapi bukan berarti semua anak dengan berat badan yang berbeda kita pukul sama. Maksudnya formula yang kita pakai itu seragam holiday segar, di mana nanti pemberiannya itu 10 kilogram berat badan pertama itu 100 mili per kilo. Kemudian di 10 kilogram berat badan kedua atau 10 sampai 20 kilo kita ekstrakan lagi 50 mili per kilo. Di atas 20 kita ekstrakan lagi 20 mili per kilo. Artinya kalau beratnya 9 ya 900. Kalau beratnya 12, artinya 1000 ditambah 100. 100-nya dari mana? 50 kali 2. Kalau beratnya 20, berarti 1500. Oke, ini cukup gampang dan ini untuk dihafal juga. Kayaknya kalau ketemu sehari-hari juga nggak akan sulit. Kemudian untuk pemilihan cairan. Sebenarnya untuk pemilihan cairan kita banyak sekali yang kita pakai. Cairan plasma, normal salin, NaCl 3%, 7,5%, mau ringan laktat, mau ringan asetat. Tapi yang penting di sini, kita sesuaikan dengan kadar natrium, kalium, dan osmolalitas. Kadang ada pentingnya juga kita pertimbangkan glukosa dan klorida. Tapi rata-rata pertimbangan kita yang kita pakai pada umumnya cuma tiga. Natrium, kalium, sama osmolalitas. Karena dari osmolalitas ini kita bisa kategorikan cairan ini jadi tiga. Hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Kapan kita memakai cairan koloid, kapan kita memakai cairan hipotonis, kapan kita pakai yang iso. Yang iso contohnya di sini NaCl 0,9. Kalau dextrose itu hipotonis. Kalau Vimahes atau dextrose 4% itu hipar, karena dia fungsinya sebenarnya menarik cairan dari interstisial ke intravaskular. Yang dimainkan di sini osmolaritas. Tapi pasien dengan hiponatremi ringan, dan sebenarnya hanya dengan cara maintenance tanpa mengekstrakan NaCl sekian persen kita masih bisa koreksi. Oke, dibanding ringan laktat kita pakai aja NaCl 0,9. Atau misalnya pasien dengan hipoglikemia, habis itu kita bolus dextrose, reaksi insulin muncul. Ketika reaksi insulin muncul, apa yang terjadi pada pasien? Dia ikut menarik kalium ke dalam sel. Ketika kalium ditarik ke dalam sel, apa yang terjadi di intravaskular? Hipokalemi relatif. Oke, kita cari yang kaliumnya lumayan ada.
Biasanya itu pada ringer laktat itu kaliumnya ada 4 milimol. Kira-kira pemilihan cairannya seperti itu. Kemudian untuk resusitasi. Sebenarnya untuk resusitasi ini kita gunakan pada pasien yang datang dengan dehidrasi. Ketika dia dehidrasi disertai tanda-tanda shock hipovolemia, artinya fokus kita adalah kembalikan langsung cairan intravaskularnya dulu. Baru habis itu kita rehidrasi ditambah dengan maintenance. Makanya ada momen di mana kita hanya perlu rehidrasi tanpa maintenance yang pakai formula seperempat 3/4 maintenance tambah rehydrate, atau kapan kita harus bolus. Kita harus bolus ketika ada tanda-tanda shock pada pasien. Ketika ada tanda-tanda shock, artinya kita harus segera kembalikan volume intravaskular. Caranya adalah dibolus 20 mili per kilogram berat badan. Kenapa harus segera, dok? Karena ketika misalnya volume pada intravaskular menurun, resistensi perifer juga kacau, pompa jantung juga kacau, keadaan shock akan makin parah. Dimana kita tahu shock itu adalah hipoperfusi kejaringan. Ketika terjadi hipoperfusi kejaringan dan kita biarkan volumenya ke dalam keadaan rendah terus, akan terjadi organ failure. Nah, untuk mencegah organ failure ini makanya kita lakukan bolus segera. Kalau gitu kenapa nggak kita bolus aja semuanya, dok? Bentrok sama kompensasinya. Ketika bentrok sama kompensasinya artinya misal anak ini dehidrasi kekurangan 500 mili. Kebayang nggak kira-kira begitu dia kehilangan 500 mili, kita bolus 500 mili lagi ke anaknya. Kira-kira responnya akan baik atau buruk? Saya kasih gambarannya. Contoh, misalnya seorang anak dehidrasi sedang dengan kehilangan cairan 200 mili. Pada saat keadaan 200 mili ini defisit, si anak tadi sudah terjadi pada tubuhnya mekanisme kompensasi. Pembuluh darahnya udah konstriksi, heart rate-nya udah takikardi. Artinya dia sudah adapt dengan defisit cairan yang 200 mili tadi. Tiba-tiba kita bom langsung 200 mili, nggak babi bu, langsung masuk di bolus. Jantung kaget, kapiler bisa pecah. Artinya di sini yang kita perlukan adalah science and art sebagai dokter. Kita mengkoreksi perlahan tanpa bertabrakan dengan mekanisme kompensasi yang udah terjadi. Jadi ketika si pasien kehilangan sesuatu dari tubuhnya, apakah itu cairan, apakah itu elektrolit, kita harus ganti. Iya. Tapi cara menggantinya nggak akan sama dengan cara gimana keluarnya. Contoh orang dibacok, habis itu kehilangan darah seliter dalam 3 menit. Kita harus masukin lagi darah seliter dalam 3 menit. Ya enggak. Makanya sudah dilakukan penelitian demi penelitian demi penelitian, akhirnya ditemukan formula. Nah, dari sini asal-usulnya datangnya formula. Karena udah dicoba berbagai macam trial, yang akhirnya paling cocok dengan mekanisme kompensasi kurang lebih ini. Dan untuk anak yang kita pakai adalah formula Holiday Segar. Kemudian untuk cairan penggantian ini kristaloid isotonik atau darah. Tujuannya untuk menggantikan perdarahan, kadar hemoglobin yang terlalu rendah. Ini untuk shock tadi. Selain kita bolus 20 mili per kilogram berat badan. Untuk kesimpulan, ini kurang lebih yang saya udah bacain tadi. Mungkin bisa dibaca lagi nanti. Kemudian elektrolit. Untuk elektrolit yang akan saya bahas di sini spesifiknya mungkin hanya dua dulu. Natrium dan sodium dan potasium. Atau natrium dan kalium. Karena ini yang lumayan paling sering kita temukan kasusnya. Dan selama ini kita selalu udah konsul anak. Memang ini lahannya mereka, tapi nggak ada salahnya juga kita tahu. Karena dengan dokter bedah juga paham ini, kita bisa membantu. Mungkin punya ide atau usulan. Karena yang tahu state of emergency-nya kita.
Ketika kita bilang ini harus buka dalam 4 jam dan koreksi kalium anak itu 24 jam, kita berdasar ngomong. Ada referensinya bahwa kalau ini kita buka 4 jam, kenapa kita nggak koreksinya 4 jam, dok? Kita pakai formula yang ini, atau kita pakai proses yang ini. Yang pertama itu penggantian defisit cairan tadi udah, untuk dehidrasi berat juga udah. Nah ini gangguan elektrolit itu sebenarnya ada banyak, ada hipo dan hiper, natremi, kalemi, kalsemi, magnesiemi, fosfatemia, dan masih banyak yang lain. Yang pertama hiponatremi. Hiponatremi ini kadar yang kurang dari 135 milimol. Tadi udah ada tabel normalnya, di bawah tabel normal artinya hipo. Kemudian cara pengobatannya di sini kita bisa bolus NaCl 3% selama 10 menit maksimal 100 mili. Atau mau pakai cara yang lebih apa ya? Lebih lama atau yang rata-rata orang terbiasa lebih memakai delta natrium dikali 0,6. Kenapa 0,6? Karena itu konstanta sebagai pengganti cairan tubuh yang 60% tadi. Kemudian masuknya bisa perlahan atau bisa hentikan terapi dan bolos dengan NSL 3%, gejalanya masing-masing. Kadang ada yang terjadi kenaikan akut dalam 5 jam pertama dan koreksi dalam 48 jam pertama tidak boleh lebih dari 20 milimol. Kemudian hindari normonatremi segera. Misalnya natriumnya 121, paling nggak sampai 130. Kita nggak harus mentok-mentok sampai 135. Kalau nggak kaget tubuhnya nanti dalam 48 jam pertama. Kenapa kaget? Karena mekanisme kompensasinya udah terjadi. Begitu kalian paksa lagi normal, kompensasinya masih ada, seakan-akan hyper jadinya keadaannya di tubuh si pasien. Nah, apa keadaan-keadaan hiponatremi ini yang bisa berbahaya untuk pasien edem cerebri? Contohnya. Kemudian bisa herniasi dari edem kedorong. Kemudian terjadi edema di tubuh-tubuh yang lain. Bisa terjadi asites. Apapun yang menyebabkan kebocoran plasma keluar karena osmolaritas di dalam intravaskular menurun. Kemudian hipernatremi. Batas range normal 135 sampai 145. 145 artinya hiper. Kemudian cara koreksinya ya rehidrasi aja. Kita encerkan darahnya, tapi jangan rehidrasi dengan natrium yang tinggi. Itu yang kita harus tahu tadi. Kandungan masing-masing cairan apa? NaCl 0,9, NaCl-nya berapa? Keringat laktat, kandungan natriumnya berapa? Karena kalau misalnya nanti hiper ini kita biarkan bisa hiperapnea, kelemahan otot, kemudian bisa insomnia, bahkan bisa berjalan sampai koma. Terus kalium. Untuk hipokalemi itu di bawah 3,5. Nah, kalium ini fungsinya yang paling krusial adalah di bagian organ jantung. Karena dia bisa menyebabkan aritmia, takikardi, bisa menyebabkan seluruh otot. Kalau dia hipo, artinya melemah. Kalau dia hyper, artinya dia menjadi kuat dan cepat. Jadi orang hiperkalemi akan terjadi takikardi, aritmia. Kalau orang hipokalemi, itu udah memanjang, memanjangkan interval, pompanya menurun. Jadi apapun yang berhubungan dengan kontraksi otot, ini kalium bosnya. Nah, untuk ini kita pakai 0,5 sampai 1 mg per kilogram per jam. Nggak boleh lebih. Karena untuk kalium biasanya dia juga bisa merusak perifer-perifer. Bahkan kita udah pakai sentral pun 0,1 ini juga kadang masih plebitis pasien. Nah, untuk hiperkalemi ini 5,5 milimol batasannya. Yang perlu saya highlight di sini kalau ada langsung EKG. EKG dulu karena kita harus stabilkan dulu jantungnya baru koreksi. Nah, pengobatan hiperglikemi biasanya pakai insulin, berikan kalsium klorida juga, kemudian berikan Bignat boleh, kemudian diuretik biar ginjal juga ikut berperan untuk mengeluarkan kalium ini. Nanti dari formula-formula tadi kalian bisa racik sendiri berapa kebutuhan natrium sehari, berapa kebutuhan kalium sehari. Kemudian kalau pasiennya puasa, nanti dihitung juga berapa kebutuhan glukosanya sehari. Gabungkan. Kebutuhan elektrolit, maintenance. Kebutuhan glukosa, maintenance. Volume cairan, maintenance. Akhirnya menjadi suatu
TPN atau total parenteral nutrisi. Oh, pasiennya benar-benar puasa total, Dok. Lemak dari mana? Lipid boleh dimasukkan, ekstrakan lipid. Terus tambah untuk protein yang kita pakai biasanya human albumin. Totalkan lagi. Jadi total parenteral nutrisi yang lebih lengkap. Kalau kalian mau masukin magnesium dan fosfat juga boleh. Artinya ada loh semuanya formulanya untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu yang tidak mengganggu mekanisme kompensasi tadi. Dan kalau berapa yang keluar, segitu yang harus kita ganti. Cara menggantinya tidak sama dengan gimana cara dia keluar. Mungkin itu pesan yang terakhir saya sampaikan. Mungkin terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, ada. Izin dok, Ya, silakan. Eh izin dok, Vicky mau bertanya dok. Terima kasih dok. Eh Efek, gimana, Bek? untuk cairan maintenance tadi dok, tadi Mm-mm. dijelaskan untuk cairan maintenance anak itu menggunakan holiday segar. Ya, Kalau untuk di IGD kan sering misalnya pasien-pasien MAR atau yang pasien-pasien yang neonatus dok usia 1 hari atau masih di bawah 1 minggu. Itu untuk mm-mm. maintenance cairannya apakah kita pakai 100 cc per kilogram berat badan atau ada formula lain kayak yang dipakai anak pakai formula GIR atau gitu dok untuk di kitanya dok. Terima kasih dok. Nah ya, kalau untuk neonatus itu kadang sempat jadi special case. Karena untuk neonatus itu sebenarnya formulanya ada tiga, Efek. Tapi sebenarnya kita pilih salah satu pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalaupun memakai holiday segar, kita pakainya yang 421, bukan yang 150 dan 20. Artinya itu kita sesuaikan nanti per jamnya. Karena untuk koreksi neonatus itu berbeda dengan koreksi anak balita dan infant. Kita hitungnya kan itu 100 mili per kilogram berat badan per 24 jam. Ketika dia udah terkoreksi dehidrasinya, kita bisa pakai maintenance aja. Atau misalnya kita bisa lepas infus dan ganti oral. Pada neonatus, kita rehidrasinya per jam. Jadi kalau mau pakai holiday segar pun pakai 421. Atau kalau mau pukul rata, hitung aja yang pakai 60. Bukan 100. Karena ada yang di rumus satu lagi kalau nggak salah saya tuh 60 per kilogram berat badan per 24 jam. Tapi kalaupun kita mau pakai yang 100, yang kita bagi jadi 421 tadi, itu pun nggak masalah. Referensinya semuanya ada kok, Fek. Jadi itu tergantung mana yang kita lebih nyaman pakai. Feki mau pakai yang per jam, atau Feki mau pakai per 6 jam, atau ada yang pukul rata per 24 jam. Tapi itu kayaknya variasinya case by case. Kalau Hmm, kami, saya Dokter Budi biasanya pakai yang 421 kalau untuk neonatus, Fek. baik dok. 421-nya tahu datang dari mana, Fek? Eh, dari per kilogram berat badannya dok. Ya, ada yang 100 mili untuk 10 kilogram berat badan per 24 jam. Atau 100-nya kita bagi sehari kan ada 24 jam. 100 bagi 24 dibulatkan jadi 4. Jadi 4 mili per kilogram berat badan per jam. Kalau Baik. 50 dibagi 24 kita bulatkan ke 2. Makanya jadi angka 421. Karena dibagi 24 jam. Kebayang, Pak? Iya dok. Nah, untuk 600 enak pakai yang 421. Izin dok, kalau jenis cairannya pakai dextrose 10% juga dok atau Kalau eh, neonatus, iya, karena dia lebih gampang hipoglikemi. Karena hemostasis sistem tubuhnya cepat dan pembakaran gulanya cepat dan dia akan cepat jatuh ke fase hipoglikemi. Tapi kalau untuk loading rehidrasi itu murni ringan laktat semuanya. Karena kita masuknya cepat kan. Tapi kalau untuk maintenance dia 10. baik dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Masih ada lagi kira-kira yang rasanya kurang jelas.
Izin dok, izin bertanya dok. Ya, Gi. Dok, biasa kan pada preoperatif kan kita persiapkan kondisi pasien dok. Ada beberapa pasien yang kadang gangguan elektrolit dan disertai dengan gangguan HB-nya juga turun gitu dok. Nah, Hmm, sebaiknya kita itu boleh nggak kita pada anak ini kita berikan dua, karena kan kita lihat kan ada pasangannya dua line. Sebelahnya kita eh, masukin darah, sebelahnya kita koreksi cairannya dok. Atau yang baiknya ya. itu kita satu-satu gitu dok. Mungkin yang mana yang lebih baik dok. Terima kasih dok. Maksudnya kita ada mau koreksi darah dan ada satu lagi mau rehidrasi. Iya, mau koreksi elektrolit dok, misal dengan kelainan elektrolit, hipokalemi Ah, atau hiponatremi gitu dok. Jadi apakah se aman kita lakukan bersamaan dengan kita koreksi HB-nya atau kita koreksi HB dulu, baru kita koreksi elektrolitnya gitu dok. Atau bisa berbarengan jalannya gitu oh, dok. ya. Sebenarnya yang Yogi tanyakan ini lebih tinggi aplikasinya Durante Op. Memang ini pertanyaannya advance sih, tapi nggak apa-apa, saya bantu. Ah, Pertama untuk koreksi cairan, kita ada batas aturan rules pertama yang kita nggak boleh langgar. Volume per 24 jam. Atau pada bayi, volume per jam. Contoh bayi berat 3 kilo. Artinya kebutuhan cairannya volumenya tidak boleh melebihi 4 kali 3 berapa? 12. 12 mili per jam. Artinya itu satu spat 10 loh, kurang lebih. Dan ketika volume itu berlebihan kita berikan dalam 1 jam, bentrok sama mekanisme kompensasi yang udah terjadi sama si bayi. Dan ketika itu kita harus merestrik pemberian cairan per jam itu. Nah, ketika misalnya kita merestrik sesuatu, tapi kebutuhannya melebihi restriksi tadi, di situ kita harus buka line satu lagi. Tapi itu juga dengan pemantauan heart rate dan suara nafas. Jadi ada rules pertama yang nggak boleh dilanggar itu total volume. Diharapkan dengan total volume yang kita restrik ini, di dalamnya sudah bisa kita penuhi kebutuhan darah, kalau mau transfusi, kebutuhan natrium, kalium. Kalau memang bisa diundur ke protokol yang kedua jadi 24 jam nggak apa-apa. Tapi kalau memang harus masuk dalam 1 jam atau 2 jam, ya akhirnya kita harus memasukkan banyak. Kalau restriknya kelewat, buka lain baru. Kalau nggak beban untuk vaskularnya yang lain-lain juga. Masih ada yang bingung lagi kira-kira gitu. Oh, itu dok. Jadi volume maksimal yang boleh kita berikan ini jangan dilampaui. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman residen lainnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Izin bertanya dok. Ya kak, kan kak. Nah, izin dok mengenai resusitasi cairan dok. Jadi dalam Hmm. melakukan resusitasi cairan ini bagaimana kita melakukan evaluasi dari keberhasilan resusitasi cairan terutama pada anak dan bayi. Dan setelah itu bagaimana kita mengetahui tanda-tanda overload cairan nih pada anak Hmm. atau bayi yang sudah kita resusitasi dok. Kalau keberhasilan artinya kita kan ketika memberi ada monitor yang sifatnya objektif. Nggak bisa kita bilang ketika kita resusitasi, oh anaknya udah agak seger dok. Nggak. Objektifnya yang pertama heart rate, yang kedua urin. Kenapa heart rate? Balik lagi ke tadi, hukum Frank Sterling. Ketika volume di intravaskular sudah kembali, artinya curah jantung harapannya, itu cardiac output harapannya udah naik. Meningkat dok. Kalau cardiac outputnya, kok cardiac output mah total. Stroke volume. Stroke volume itu melambangkan cairan intravaskular kan. Nah, ketika itu udah normal, harusnya heart rate-nya kembali normal. Kalau nggak overload jadinya cardiac outputnya. Justru kapiler-kapilernya pecah. Yang kedua, urin output. Artinya perfusi ke ginjal udah bagus. Apa tandanya perfusi ke ginjal udah bagus? Urin outputnya cukup.
pada anak-anak itu 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan. Selama dua range ini objektif ini terpenuhi, kita udah bisa katakan rehidrasi sudah tercapai. Terus satu lagi apa tadi Kak yang katanya? Ini dok, tanda-tanda overload cairan saat kita melakukan resusitasi Oh, cairan dok, pada bayi atau tanda-tanda anak. overload pada bayi yang paling sensitif tuh rongki. Biasanya tuh lung edem. Kalau bisa hindari jangan sampai udah terjadi akut lung edem atau alo. Jadi ketika kita itu selalu follow up suara nafasnya. Karena biasanya suara nafas yang akan terganggu dulu baru kelihatan edema di mana-mana. Kalau urin nggak bisa kita jadikan patokan untuk overhidrasi. Selalu suara nafas. Itu aja paling nggak. Oke, dok, makasih dok. Mm-mm. Oh, mungkin masih ada pertanyaan lain dari rekan-rekan presiden yang lain. Persilakan. PSG, Untuk sementara habis, Dok. oke Izin lah, oke bertanya lah. dok, Nah, izin bertanya Ya, dok. silakan. Cepat. Izin dok bertanya, jika kita menemukan pasien saat di IGD dok, jika Mm. kondisi pasien untuk resusitasi cairan dok, jika kita ketemu pasien belum dalam keadaan dehidrasi, tapi ada kondisi-kondisi khusus seperti pasien yang peritonitis atau peningkatan temperatur sampai 39 derajat Celcius dok. Jadi kalau kita ketemu pasien peritonitis 39 derajat Celcius dan pasien itu tidak dehidrasi, apakah kita perlu meresusitasi pasien ini atau kita memberikan cairan maintenance saja dok? Oke, terima kasih Pak. Tapi rasanya nggak Pak, kalau dia udah peritonitis, mungkin hampir mustahil dia tidak dehidrasi. Kenapa? Peritonitis itu artinya ada radang atau inflamasi pada peritoneum. Yang kita tahu peritoneum itu lebarnya mungkin luasnya hampir sama atau bahkan melebihi luas permukaan tubuh kita. Karena itu lapisan yang berada melapisi dinding perut kita yang berlipat-lipat. Dan seandainya itu edem, itu kan menarik cairan dari intravaskular. Tapi kalaupun tidak ada tanda-tanda dehidrasi atau peritonitisnya peritonitis lokal, itu juga kita tetap berikan maintenance aja, nggak perlu rehidrasi. Rehidrasi ini kita berikan kalau ada tanda-tanda dehidrasi. Itu dulu garis bawahi. Tanda-tanda dehidrasi hanya bisa dinilai dari pemeriksaan fisik dan anamnesa. Ketika menangis air matanya keluar atau enggak, pipisnya gimana. Terus nanti dari objektifnya kita lihat matanya cekung atau enggak. Kalau bayi ubun-ubunnya gimana. Turgor menurun atau enggak. Kemudian heart rate-nya naik atau enggak. Kemudian baru kita hitung derajat dehidrasinya ringan, sedang, berat sesuai berat badan sebelum dan berat badan saat ini. Jika tanda-tanda dehidrasi itu ada, lakukan rehidrasi. Tapi jika dia demam, naikkan 10-15% kebutuhan cairan. Kalau demam, karena kebutuhan cairan di saat suhu kenaikan 1 derajat Celcius berbeda. Kemudian jika tidak ada tanda-tanda dehidrasi, nggak perlu direhidrasi. Pakai aja maintenance holiday segar. Kalau nggak nanti kita melawan sistem kompensasi tubuh yang malah jadinya rongki atau edem paru. Oke, Pak? Dokter, kalau untuk temperatur tadi, dokter, yang pasien dengan 38, 39 atau 40 derajat Celcius, itu pemberian cairannya sama, dokter, atau kita naikkan setiap pemberian 1 derajat Celcius itu, dokter? Naik. Naikkan kalau dari referensi ada yang bilang naikkan 10, ada yang naikkan 15. Coba nanti kita cari lagi sama-sama. Saya biasanya pakai yang 10%. Tapi saya lupa source-nya dari mana itu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oh, sama-sama. terima kasih. Apakah masih ada teman-teman residen yang ingin bertanya?
Cukup sepertinya dok. Ya, nggak apa-apa, Gi. Kita tutup aja ya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan adik-adik PPDS semua. Diamalkan juga ilmunya. Kalau rasanya kurang, coba dibaca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, demikian kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada eh, pembicara kita, Dr. Yoni Kolirauka, yang telah memberikan eh, eh, materi yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat untuk menambah ilmu kita dalam melakukan tata laksana pemberian cairan pada anak pada kegiatan kita sehari-hari. Demikian kuliah subuh pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.